Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar ini? Anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu karena ini pertemuan pertama. Jadi nama saya Amsar Madaing, tinggal di Baru. Jadi untuk satu semester ke depan kita akan ketemu, terutama dalam pelajaran produktif, DKV, dan multimedia. Jadi pembahasan kita untuk pertemuan pertama ini ya masalah tentang desain grafis. Jadi setidaknya itu anak multimedia atau anak DKV itu harus tahu lebih detail lagi tentang desain grafis, terutama fokus ke percetakan ya. Jadi desain grafis ini bisa Bapak jelaskan atau diartikan sebagai kemampuan seorang untuk menghasilkan suatu bentuk gambar tertentu berupa pembuatan atau manipulasi gambar. Contoh untuk desain grafis itu sendiri yaitu pertama setting gambar, logo, ada brosur, ada kartu undangan. Serta yang kedua ini melakukan editing, melakukan pengeditan dan manipulasi gambar atau foto. Nah, sebaris contoh ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti kartu pelajar atau ID card. Nanti bisa kita desain untuk PKL kalian atau PKL kakak adik-adik kelas kalian, atau pembuatan spanduk bisa nanti kita pelajari lebih lengkap ya. Nah, di dalam desain grafis sebenarnya ada dua gambar. Sini tapi kita akan bahas tentang gambar digital saja. Satunya itu gambar non digital. Nah, di dalam gambar digital ada dua. Salah satunya yang pertama gambar bitmap. Yang kedua itu gambar vektor. Nah, diartikan sebagai gambar bitmap itu tersusun dari grid-grid warna atau titik pixel. Dan untuk gambar vektor sendiri itu tersusun dari sekumpulan garis dan kurva. Untuk gambar bitmap sendiri, kita bisa lihat contoh di sini. Ini bisa dihasilkan dari sebuah gambar atau foto ya, dari kamera DSLR atau kamera digital. Nah, di sini kalau misalnya kita perbesar, ini kualitas gambar akan menurun dan terkesan pecah-pecah atau nanti membentuk sebuah titik kotak-kotak kecil ya. Tapi kalau misalnya untuk hasil yang lebih bagus, jadi untuk gambar bitmap itu sendiri lebih besar pixel yang dipakai itu akan lebih bagus kualitas gambarnya. Jadi untuk pecah gambarnya itu agak kurang. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari gambar bitmap. Jadi kelebihan untuk gambar bitmap itu mampu menangkap nuansa warna dan bentuk natural. Jadi kamera digital atau kamera DSLR yang biasa orang pakai atau kamera HP lah ya. Kalau misalnya kita melakukan atau mengambil gambar, jadi hasil yang ditampilkan nanti di alat sesuai dengan aslinya atau yang alami. Dan untuk kekurangannya itu ada dua. Ini perubahan ukuran gambar itu mempengaruhi kualitas gambar atau ukuran gambar yang diperbesar akan menurunkan kualitas gambar. Jadi kalau misalnya kita perbesar, ini hasil gambarnya akan pecah, jadi akan menurun kualitas gambarnya. Dan biasanya ukuran filenya ini relatif besar. Jadi semakin besar pixel yang dipakai itu akan semakin besar juga ukuran filenya. Nah, ekstensi file atau aplikasi pengolah gambar bitmap sendiri, ini contohnya
itu ada pen ya. Biasanya pen ini dipakai untuk pemula, menggambar-gambar biasa. Terus yang untuk Photoshop ini biasanya yang tingkat mahir. Ini biasanya melakukan pengeditan gambar. Ekstensi yang dihasilkan untuk gambar bitmap itu ada istilah titik BMP, ada titik JPG, ada GIF, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke gambar vektor. Jadi ini contoh gambar vektor, itu ada gambar garis, ada gambar kurva, ya, ada gambar logo. Nah, biasanya untuk gambar kurva ini ada garis pinggirannya, terus ada isinya juga. Begitupun juga gambar logo, ini penggabungan antara gambar garis dengan gambar kurva. Nah, untuk ekstensi dan aplikasi pengolah gambar vektor, ini salah satunya ya. Bukan salah satu lagi, ini ada beberapa. Yang bisa Bapak jelaskan di sini itu ada Corel Draw, ada freehand sama Inkscape. Dan untuk ekstensi Corel Draw itu ya ada titik CDR. Untuk yang freehand itu ada FH dan SPG. Nah, di semester ini kita akan lebih fokus ya mempelajari ke gambar vektor untuk menggunakan aplikasi Corel Draw. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan gambar vektor. Di kekurangan untuk gambar vektor ini kurang dapat menampilkan gambar atau gradasi secara natural. Jadi kalau misalnya apa yang kita gambar di sini belum tentu sama dengan hasil yang di luar ya. Beda kalau misalnya kita menggunakan gambar bitmap, jadi menggunakan fasilitas kamera DSLR misalnya, ini hasilnya akan alami atau natural. Untuk kelebihan dari gambar vektor ini, yang pertama itu perubahan ukuran gambar itu tidak mempengaruhi kualitas gambar. Jadi kalau misalnya kita perbesar atau perkecil gambar yang ada di vektor, itu tetap ya kualitas gambarnya. Terus yang kedua itu ukuran gambar atau filenya itu relatif kecil. Jadi di gambar vektor ini ukuran filenya itu kecil ya, tidak besar seperti di gambar bitmap. Dan warnanya itu solid sehingga gambar tidak akan pecah. Oke. Jadi seperti itu ya kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor sama gambar bitmap. Jadi untuk anak-anak sekalian, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan, bisa nanti kirim lewat grup WA. Jadi di situ kita bisa memberikan saran atau masukan ya ke teman-teman anak sekalian yang bisa memberi komentar ya silakan. Jadi seperti itu yang Bapak bisa sampaikan hari ini ya. Jadi tak lupa Bapak ini memberi sedikit motivasi lah. Walaupun ini ambilnya dari internet ya, nggak apa-apa. Jadi sini itu menggambar lah. Menggambar bukanlah yang Anda lihat, tetapi yang Anda harus buat agar orang lain itu bisa melihatnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian buat sebuah gambar yang belum tentu Anda melihatnya, tapi orang lain akan melihat dan menilainya. Oke, jadi sekian. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.